yang bersangkutan ini adalah tidak dapat menunjukkan surat keputusan sebagai GTT di unit kerjanya. Nah, kalau misalkan tampilan seperti ini bisa disanggah apa enggak? Bagi sobat calon guru semuanya yang tidak lulus seleksi administrasi P3K 2024, tentunya di sini masih ada kesempatan ketiga untuk kita memperbaiki dari kesalahan kita. Tentunya kita berharap yang awalnya tidak lulus seleksi administrasi bisa lulus seleksi administrasi dengan memanfaatkan yaitu form sanggah ya, yaitu mengajukan sanggah pada masa sanggah teman-teman. Namun tentunya di sini sobat calon guru harus mengetahui bahwasanya ketika kita mengajukan sanggah terdapat 7 aturan sanggah pada masa sanggah P3K 2024. Nah, sekaligus nanti kita akan melakukan pembahasan dan juga memberikan contoh TMS yang bisa disanggah dan juga contoh TMS yang tidak bisa disanggah itu kira-kira seperti apa. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, tentunya saat ini sudah pengumuman kelulusan seleksi administrasi P3K 2024 dan di sini saya cukup prihatin juga ya bagi teman-teman yang ternyata ketika pengumuman hasil seleksi administrasi dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Tentunya setelah teman-teman tidak lulus seleksi administrasi P3K 2024 maka akan mendapatkan tampilan mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan instansi yang dilamar. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini akan ada tulisan yaitu alasan TMS dari verifikator itu apa. Misalkan saja dokumen ijazah yang diupload ini adalah bukan ijazah asli, kemudian transkrip yang diupload bukan transkrip yang asli. Padahal di bagian syarat administrasi instansi ini adalah yang diminta itulah ijazah asli dan juga transkrip asli. Ini hanya sekedar satu contoh saja, tentunya ada ribuan contoh ya dari teman-teman semuanya yang tidak lulus seleksi administrasi. Dan bagi teman-teman entah itu alasannya apa untuk yang kita menyebabkan TMS ya, kita masih memiliki kesempatan teman-teman ya, nanti bisa kalian manfaatkan, yaitu nanti akan ada masa sanggah. Kalau misalkan di sini kalian cermati yaitu di akun masing-masing yang saat ini TMS ya, di bagian bawah ini kan ada tulisan Anda dapat melakukan sanggah mulai dari tanggal 2 yaitu sampai dengan tanggal 4 nanti teman-teman. Itu sesuai dengan jadwal seleksi P3K 2024 untuk yang tahap 1 misalkan, yaitu mulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 ini nanti adalah masa sanggah. Artinya kita ini bisa mengajukan sanggah ya untuk mengupayakan yaitu kita mengklarifikasi dari yang dianggap kita itu TMS nanti untuk meyakinkan kepada verifikator ini untuk diperiksa ulang sehingga nanti kita berharap nanti bisa MS atau lulus seleksi administrasi. Dan nantinya di sini akan muncul yaitu tombol untuk mengajukan sanggah yang bisa kita manfaatkan untuk mengajukan sanggah nantinya. Nah, sebelumnya di sini kita bahas dulu ya yang dimaksud dengan masa sanggah artinya apa? Apa sih yang dimaksud dengan masa sanggah? Nah, di sini yang dimaksud dengan masa sanggah adalah masa melakukan protes ya dengan hasil keputusan panitia yang menyatakan pelamar gugur atau tidak memenuhi syarat. Nah, jadi yang bisa menyanggah itu adalah peserta yang TMS atau peserta yang tidak memenuhi syarat. Ini nanti yang bisa menyanggah. Bagi teman-teman yang memenuhi syarat, maka tidak akan muncul untuk tombol mengajukan sanggah ya. Nah, selanjutnya untuk masa sanggah, ini perlu diketahui ya bahwa masa sanggah bukan memperbaiki data atau memperbaharui data, tetapi apa? Tetapi meminta panitia atau tim verifikator untuk mengecek ulang data pelamar ya. Manakala dari verifikator itu kurang teliti, kurang cermat sehingga menyebabkan yang kita seharusnya lulus seleksi administrasi, mengapa kita itu tidak lulus seleksi administrasi teman-teman. Dan selanjutnya perlu kita ketahui juga bahwasanya di sini jika alasan TMS itu karena kesalahan dari pelamar, maka pengajuan sanggah ini jelas ditolak teman-teman. Nah, meskipun nanti ketika teman-teman bisa seluruhnya ya dari peserta yang TMS bisa muncul tombol sanggah dan juga bisa mengajukan sanggah dan sanggah itu diterima, bukan berarti nanti diterima dari sanggah kita. Bisa saja nanti diterima atau mungkin juga ditolak ya. Statusnya seluruh sanggah itu nanti akan berhasil dikirimkan kepada verifikator kita.
Dan selanjutnya sebagai gambaran untuk mengajukan sanggah, ini adalah yaitu teman-teman untuk cara mengajukan sanggah pada masa sanggah P3K itu seperti apa. Nah, nanti teman-teman silakan dilakukan ya, yaitu untuk jadwal sanggah kan di sini tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 November 2024 nih. Nah, pada masa sanggah ini kalian jangan sampai telat ya, yaitu ada 2, 3, 4 ya. Ada 3 hari kalian nanti untuk mengajukan sanggah. Kalau misalkan teman-teman nanti terlewat dari tanggal 4, maka sudah nggak berfungsi untuk tombol ajukan sanggah, dan bahkan tombol ajukan sanggah warna kuning itu nanti akan sudah hilang teman-teman. Nah, berikutnya nanti ketika di sini kalian mengecek pada tanggal tersebut, maka akan muncul yaitu tombol untuk ajukan sanggah ya. Jadi di sini nanti tombol ajukan sanggah ini teman-teman silahkan diklik saja ya tombol ini, dan berikutnya nanti akan ada peringatan bahwasanya kita hanya bisa menyanggah jika seluruh persyaratan kita ini adalah atau sebagian atau beberapa atau satu nanti tidak memenuhi syarat. Kemudian kalian bisa klik baiklah. Nah, selanjutnya di sini nanti kita akan diarahkan untuk mengisi sebuah formulir ya. Misalkan saja untuk alasan sanggahnya, alasan tidak lolosnya adalah di sini TMS ya. Nah, berikutnya di sini yang dipermasalahkan itu misalkan kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dukcapil ya. Ini adalah TMS karena kartu tanda kependudukan atau identitas ini adalah tidak sesuai. Misalkan saja di sini adalah KTP-nya itu mungkin dia itu hitam putih ya, dianggap oleh verifikator itulah hitam putih atau enggak berwarna atau enggak asli. Nah, padahal teman-teman itu menguploadnya itulah di sini kalau misalkan kalian klik lihat ya, nanti kan bisa lihat nih. Padahal KTP-nya itu adalah sudah berwarna, sudah asli, dan semua sudah terbaca. Maka ketika teman-teman memastikan di sini datanya sudah benar, berkasnya sudah benar, tapi kok disalahkan, maka teman-teman silakan tuliskan saja, yaitu misalkan KTP sudah asli, mohon dicek kembali. Nah, setelah itu nanti teman di sini bisa klik di sini, yaitu untuk tombol ini ya, yaitu di checklist mohon diperhatikan dan seterusnya ini. Kemudian kalian bisa klik akhir sanggah. Nah, selanjutnya akan ada notifikasi, yaitu setelah mengirimkan sanggah maka tidak bisa mengedit kembali. Nah, berikutnya nanti akan ada tampilan pengajuan sanggah berhasil. Nah, pengajuan sanggah berhasil itu bukan berarti sanggah kita diterima, namun kita sudah berhasil untuk memanfaatkan fitur tombol sanggah ya. Kita tinggal menunggu saja nih untuk pengumuman pasca sanggahnya, yang mana di sini nanti dijadwalkan tanggal 5 sampai dengan 11 November 2024. Ini nanti adalah untuk pengumuman di pasca sanggahnya teman-teman. Dan sekarang di sini kita cek ya, yaitu ada ketentuan sanggah yang teman-teman bisa perhatikan sebelum nanti melakukan sanggah, daripada upaya sanggah kita ini nanti sia-sia ya. Jadi ketentuan sanggah nanti untuk mengisi form sanggah ini adalah yang pertama, yaitu pengajuan sanggah itu hanya berlaku untuk menyanggah hasil verifikasi instansi yang salah ya. Itu yang pertama. Kemudian pengajuan sanggah itu bukan memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pelamar. Jadi kalau misalkan kita menyadari bahwa kita itu salah ya, kita nggak bisa nih untuk kita tuh memperbaiki atau mengganti berkas ya. Nah, meskipun di sini mungkin ada beberapa Pemda yang menyampaikan bahwa untuk alasan sanggah nanti ketika di sini nggak ada tombol untuk upload dokumen, nanti boleh diberikan link Google Drive. Ini contohnya di Jatim ya. Tentunya di sini nanti kita nggak bisa nih. Kalau misalkan di sini misalkan di surat pernyataan ya, butir-butir dalam dokumen tidak lengkap sesuai dengan format misalkan, kemudian kalian ganti dengan dokumen yang baru yang sudah lengkap, ini saya rasa tidak bisa ya. Berdasarkan dari pengalaman, kalau misalkan ternyata bisa mengganti dokumen, yaitu suatu kejadian yang luar biasa ya, berarti itu tidak sesuai dengan peraturan pengadaan P3K. Nah, tentunya itu kalau misalkan dilakukan oleh verifikator bisa jadi menjadi temuan teman-teman. Jadi saya rasa setiap verifikator itu sudah melakukan tugasnya dengan baik, mengacu pada undang-undang, sehingga tentunya akan mengutamakan kredibilitas ya dari instansi. Kemudian di sini perlu kita ketahui bahwasanya untuk pelamar itu hanya bisa menyanggah satu kali. Setelah teman-teman mengklik tombol ajukan sanggah, maka nanti sudah nggak bisa nih untuk mengajukan sanggah kembali. Jadi hanya sekali saja. Nah, sebelum kalian submit untuk sanggahnya, nanti diperhatikan itu semua sudah lengkap itu ya. Kemudian pelamar wajib mengajukan sanggahan atas semua dokumen persyaratan yang tidak valid ya. Sebab apabila satu persyaratan saja yang nggak valid, maka pelamar tersebut ini akan tetap dinyatakan TMS. Dan berikutnya yaitu alasan sanggah yang pelamar isi ini harus benar, harus realistis, tidak mengada-ada dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya.
Nah, jadi di sini kita menyanggahnya tuh berdasarkan dari dokumen yang sudah kita upload sebelumnya. Nah, dokumen yang di sini kita bisa lihat itulah dokumen yang kita upload dulu ketika pendaftaran sedang dibuka. Jadi kita nggak boleh nih untuk mengganti dokumen. Nah, apabila sanggahan yang dibuat pelamar tidak sesuai dengan dokumen, maka pelamar bersedia menanggung akibat hukuman yang ditimbulkannya. Nah, misalkan inilah KTP saya, ini adalah memang nyata-nyata hitam putih, misalkan TMS-nya itu adalah seperti itu. Kemudian kita menyampaikan bahwa KTP kita itu adalah asli, bukan hitam putih, ya itu tentunya tidak sesuai dengan poin yang ke ini ya. Jika pelamar tidak melakukan sanggahan selama 3 hari dari tanggal yang diumumkan, maka sanggahan selain dari sistem itu tidak akan diterima teman-teman. Dan di sini kalau misalkan kalian juga cek, yaitu di beberapa instansi tentunya memberikan pengumuman yang serupa ya, yaitu intinya sama, yaitu untuk jadwal sanggah tanggal 2 sampai dengan tanggal 4. Nah, ini untuk keterangan ini nanti bisa sewaktu-waktu berubah ya, manakala nanti ada perubahan kebijakan. Kemudian di sini perlu diketahui bahwa masa sanggah itu bukan merupakan tahapan penambahan berkas ya oleh pelamar. Ketentuan berkas yang dianggap valid dan sah itu berkas yang diupload di SCSN ketika pendaftaran dibuka kemarin ya. Nah, ini dalam hal pelamar memerlukan beberapa sanggahan dirasa tidak cukup ya. Dengan penjelasan berupa kalimat dapat disampaikan panitia, yaitu seleksi daerah dengan melampirkan link Google Drive ya. Nah, ini sebagai bukti pendukung melalui kolom SSCSN, yaitu nanti seperti yang ada di kolom tadi kalian bisa masukkan yaitu Google Drive teman-teman. Dan berikutnya yaitu terkait tentang keputusan ya. Nah, ini panitia nanti dapat menerima jika kesalahan itu bukan dari pelamar atau menolak alasan sanggah yang diajukan oleh pelamar. Nah, selanjutnya jika sanggahan pelamar diterima, maka nanti akan diumumkan ulang ya untuk hasil seleksi administrasi. Artinya di sini nanti akan ada perubahan status ya. Awalnya TMS nanti bisa berubah yaitu menjadi MS atau memenuhi syarat. Nah, pelamar yang berhak mengajukan sanggahan itu adalah yang memenuhi persyaratan telah mengunggah dokumen dengan benar dan lengkap sebagaimana diatur dalam pengumuman ya. Namun dinyatakan TMS dan kesalahan verifikasi itulah dari panitia. Nah, ini. Kemudian untuk verifikasi ulang nanti hasilnya akan diumumkan pada saat pengumuman di pasca sanggah teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita coba cek ya, yaitu beberapa contoh TMS yang bisa atau mungkin juga yang tidak bisa disanggah. Dan misalkan di sini untuk yang pertama nih, nah misalkan saja ya. Misalkan alasan TMS saya adalah dokumen ijazah yang diupload tuh tidak asli. Transkrip yang diupload itu tidak asli. Nah, di sini contohnya adalah masih sementara gitu ya. Nah, ini adalah ijazah sementara, transkrip sementara. Padahal yang diminta itu adalah asli ijazahnya dan transkrip ini asli. Nah, menurut teman-teman setelah menyimak penjelasan ini, apakah kalau misalkan disanggah yang kita upload adalah sementara, ijazah sementara, transkrip sementara, ini adalah apakah bisa diterima atau tidak? Nah, sepanjang sejarah saya itu membahas terkait tentang seleksi P3K, kondisi yang seperti ini nanti tetap tidak akan bisa diterima. Dikarenakan apa? Dikarenakan yang diminta itu ijazah asli, transkrip asli. Ternyata dokumen kita itu adalah tidak asli. Kecuali kalau misalkan kalian uploadnya itu sudah asli semuanya, sudah berwarna ya, sudah asli fix, namun kok di TMS kan, maka ketika kalian ajukan sanggah ini nanti bisa jadi akan menjadi lulus ya. Kemudian contoh lagi yaitu misalkan di sini kita itu alasan TMS-nya itu surat pengalaman kerja tidak terupload misalkan. Nah, yang terupload itu adalah hanya surat aktif bekerja saja. Nah, seperti yang kita ketahui yaitu di beberapa instansi ini kan misalkan di daerah saya itu kemarin kayaknya juga seperti itu, yaitu dalam satu tombol upload itu kan berisi 2 file ya, surat pengalaman kerja dan juga surat keterangan aktif bekerja. Nah, kalau misalkan salah satu berkasnya nggak diupload ya di sini kita TMS, itu adalah suatu hal yang memang seperti itu. Nah, kalau misalkan contohnya seperti ini, kira-kira disanggah bisa nggak? Tentunya disanggah itu bisa dikirimkan, namun tentunya sanggahan kita itu akan ditolak ya. Nah, seperti itu. Kecuali kalau misalkan kalian itu sudah mengupload yaitu kedua berkas ini, yaitu dari surat pengalaman kerja maupun juga surat aktif bekerja, tapi kok dianggap bahwa kita kurang satu berkas, yaitu nanti tentunya akan bisa diterima. Nah, berikutnya contoh lagi nih, yaitu misalkan pengalaman kerja tidak sesuai dengan formasi yang dilamar.
Nah, misalkan teman-teman itu melamarnya formasi layanan operasional, kemudian kalau misalkan pengalaman kerja yang kalian tuliskan di deskripsi diri, kemudian di riwayat, kemudian di surat pengalaman kerja yang diunggah di akun tab unggah dokumen, itu adalah pengalaman kerja mengajar sebagai seorang guru, ya berarti di sini kita TMS memang benar, yaitu karena pengalaman kerja kita itu tidak sesuai dengan formasi yang dilamar. Nah, kalau misalkan kita sanggah nanti bisa lulus atau enggak? Tentunya enggak bisa lulus ya, karena memang fix itu enggak sesuai ya. Nah, itu. Kecuali kalau misalkan kalian bisa menguatkan, yaitu pengalaman kerja sudah relevan sesuai dengan jabatan dilamar, itu nanti akan bisa disanggah dan diterima. Oke, contoh satu lagi misalkan yaitu di sini yang bersangkutan ini adalah tidak dapat menunjukkan surat keputusan sebagai GTT di unit kerjanya. Nah, kalau misalkan tampilan seperti ini bisa disanggah apa enggak? Ya tergantung dari teman-teman itu, silahkan dicek akun masing-masing. Silahkan dilihat untuk berkas yang diupload apakah sesuai dengan persyaratan instansi ataukah belum. Kalau misalkan merasa sudah ya, ini sudah menunjukkan keputusannya adalah di bagian riwayat itu yang diupload sudah SK semuanya, deskripsi diri juga sudah, maka di sini nanti bisa termasuk juga keterangan aktif mengajar atau mungkin pengalaman kerja, semua menunjukkan bahwa kita itu sebagai GTT pada unit kerja tersebut ya. Kecuali kalau misalkan kalian itu mutasi itu kan mungkin agak sedikit bermasalah ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti untuk mengetahui kita itu mengajukan sanggar itu optimis diterima atau enggak sih, ya ini kita introspeksi diri sendiri. Nah, setelah melihat mengetahui dari 7 aturan sanggah pada masa sanggah, tentunya kita bisa mewasiri nih, apakah nanti diterima atau enggaknya dari sanggahan kita. Meskipun demikian, tentunya segala daya upaya ini wajib kita lakukan ya. Terkait tentang hasil ya, di sini setelah kita berupaya maksimal, itu adalah nanti ya kita menunggu saja dari verifikator dan juga dari istilahnya tuh kemudahan yang diberikan oleh Tuhan gitu ya. Nah, kira-kira demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.